sekarang gue lagi ngobrol di tempat studionya apa tadi? Bisik, bincang asik. Jadi kita mau ngomongin tentang COVID-19 ini ya. Oh, jadi gue ngomongin corona ini. Sedih banget cuy. Dampak dari corona ini bukan cuma kita doang, tapi kita masih alhamdulillah. Tapi orang-orang bawahnya itu cuy, orang-orang bawah yang kecil ya. Rakyat kecil yang bener-bener nggak bisa makan ya kan. Gojek aja, tahu nggak? Kemarin gue di kantor gue tanya, bang, sekarang gimana bang? Waduh, susah. Gue itu biasanya sehari bisa dapat 5 sampai 10 penumpang, tapi itu cuma dapat 1 penumpang dan dia punya anak 1 sama istri 1, dia harus ngontrak. Apalagi sekarang nggak bisa bawa penumpang kan? Iya, dia nggak bisa penumpang dan dia kalau mau bawa penumpang itu dia ada di stasiun. Nah, dia nembak-nembakin, dia kan order makanan sama dia nungguin di stasiun. Nah, di stasiun itu ada orang-orang kantor yang datang jadi tanpa aplikasi. Jadi, Mbak mau kemana Mbak? Saya mau ke kantor. Oh, tanpa aplikasi. 20.000 gitu. Tapi kalau ada razia, dia nggak boleh takut. Ya kan katanya nggak boleh nganter kan? Nggak boleh. Di aplikasi juga Gojek nggak ada bang. Oh gitu? Iya. Gojeknya nggak ada ya? Gojek udah Grab atau Gojek udah nggak ada kan? Goreknya itu udah ada ya nanti. Iya. Tapi kalau misalkan pakai mobil ada. Tapi kalau misalkan di Gojek, GoFood ada ya GoFood ada. Tapi kalau dibuat penumpang nggak ada. Dan belum lama, apalagi gue yang paling sedih gue. Orang-orang yang pertama kali buka usaha, itu sedih banget kan. Jadi dia punya usaha, dia udah punya plan, udah matang plannya. Dia baru banget minjem duit di bank. Dan duitnya itu dia langsung kontrakin buat ruko. Usahanya udah dia pikirin, tetap bulan Januari jalan. Dan bulan Januari jalan, di Februari masuk corona ya. Usahanya stop dan itu jalan terus tuh. Utangnya jalan terus dan dia harus balikin duitnya gimana kan? Sedih loh. Masih ternyata Itu orang yang udah ada duit ya bang. Iya. Apalagi orang yang nggak kerja disuruh tinggal di rumah. Bayangin nggak kerja tinggal di rumah. Oh, iya. Atau udah kerjaan itu. Kalau kata saya tahu ini ayam. Enggak. Ini dikurungin dengan tapi nggak dikembanin. Tapi emang kita harus ngikutin taat. Gue juga di rumah terus ya. Semenjak ada corona ini, ya gue kerja karena kan di perbankan masih boleh berangkat kan. Jadi gue kerja nyampe rumahnya. Bahkan masih boleh. Masih Ya, boleh ya. Wah. Jadi di rumah ya udah di rumah aja gitu ngikutin aturan pemerintah ini. Tapi itu sih yang kesian. Gue pribadi sih kalau misalkan gue mau cerita ya. Kalau gue kan emang kerjanya di sekolah ya. Gue di pendidikan bang gitu. Ya sih gue sih bersyukur walaupun ada dampak covid gitu. Gue kerja di rumah tetap santuy tapi gaji tetap mengalir gitu. Maksud gue kan gue bersyukur gitu kan. Cuman yang kasihan itu yang tadi yang kayak lu sebutin orang-orang yang berbisnis lah. Tapi perhatian gue justru lebih parah lagi bukan ke situ. Tapi ke orang-orang yang tadi yang gue bilang kecil gitu kan. Apalagi tadi lu sebut ada Gojek yang seharian dia sampai malam cuma baru dapat 1. Waktu itu gue juga sempat pesen sama Bang Alan, pesen apa gitu, Makanan ikan kalau nggak salah GoFood, iya kan? di Bang GoFood. udah dapat berapa? Ikan apa pizza gitu? Pizza aja cuma biar mewah. pizza. Cuman ini kita tanya baru seharian baru dapat 1 emang beneran. Kalau ini satunya beneran cuma. Sedih loh kan. Iya kasihan masih Gue kemarin ya naik motor kan, sore-sore gue naik motor gue ngeliat itu rumah gubuk cuy, rumah gubuk dan itu ada aki-aki yang sama nenek-nenek depan rumah lagi ngomong gitu. Iya sama nenek lagi duduk aja gitu ngobrol, tapi nggak ngobrol, maksudnya lagi duduk aja gitu. ngobrol tapi nggak ngobrol. Nggak, Gue juga bingung. bukan lagi ngobrol, maksudnya lagi Lu harus duduk aja. punya imajinasi, ilustrasi coba. Telepati. Gak ada imajinasi kan lu. Nggak, awalnya nenek nih aki-aki, gue ngeliatnya cuma diem aja gitu. Kesian juga cuy, gue nggak tahu udah makan apa belum, ya kan ada kerjaan apa enggak. Jadi sebenarnya gue masih alhamdulillah banget sih. Jadi buat gue selagi gue masih bisa hidup dan masih bisa makan walaupun roti lah itunya masih alhamdulillah. Iya. Banyak lah yang butuh makan loh lagi kayak gini kan, banyak banget. Banyak banget. Langganan tongseng gua. Kenapa? Bukan biasanya tiap makan tongseng itu sekitar malam ya, jam 1, jam 2. Karena dia buka terus tuh di Tongseng tongseng kambing. daerah mana? Pamulang. Bukan. Langganan gua ke McDonald. Ujung Sari ada tuh, menurut gua paling enak sih. Soalnya pakai belimbing mulu. Oh pakai belimbing. Belimbing. Asli? Jadi asamnya tuh udah yang harus cobain. Gak apa-apa nih iklan dulu sedikit biar rame tuh dia. Jadi pas gua tanya, yang namanya daging kan
apa tongseng kan daging ya. Santan lagi ya. Santan ya. Hmm. Santan sih Santan. kalau dimasak ya. Oh iya. Kan langsung dia tiba tanya, Oh, gula yang dari gimana? udah dapat berapa hari ini? Emas. Sumpah kalau lihat baru saya emas tuh maksudnya Oh, ya baru emas doang. emas itu jam berapa men? Jam 2 ya kan buka dari Jam 2 siang. malam Malam. kan gue anak malam gue tiap makan di situ kalau nggak jam 1 jam 2 mulu Emang masih emang buka? karena emang dia masih buka lumayan ke malam gitu dan emang enak juga itu ngomongnya itu udah sembep itu udah anjir banget itu. Dari pagi sampai malam. enggak dari pagi sih dia Oh, bukanya malam. bukanya malam cuma ya biasanya udah jam-jam gua tuh udah mau tutup Iya. udah Udah pengen closing habisin lah ya, penghabisan. udah berapa hari ini mas paling 2 1 ya paling banyak gua masa anjir masih mendingan gua maksudnya gua yang banyak lah orderan kayak ngedesain gitu masih Iya. ada walaupun emang nggak banyak kayak sebelum Sebelumnya. covid gitu cuma ada yang lebih parah kayak usaha-usaha itu baru satu warung maksud gua kalau kita telusurin mungkin kayak tukang-tukang yang lain tukang martabak kali mungkin satu malam cuma bisa dapat berapa itu aja Jangan kan tukang martabak, Apa? tukang parkir aja kesepian cuy. Anjir. Harga Sepi. diparkirin. Iya loh, iya Indomaret lebih sepi loh gua rasa. Tadi aja lo gua beli es kelapa kan tadi buka puasa kan, gua beli es kelapa. Di samping es kelapa tuh kamar martabak, gua liat mukanya miris banget. Lu beli ya? Mukanya miris malah fisik cuy. Maksud gua Iya, bukan kasih bentuk, di- tapi oh, kayaknya di- mukanya diam, tapi kayaknya merenung gitu. Oh. Apa karena dia ngerasain dulu gitu ya dampak dari pasti deh. Itu bukan pertanyaan karena gue iseng mau nanya pengen tahu doang terus sebab apa emang dia mukanya sambut gitu kayak Iya. woi kelihatan ya kalau lu kan biasanya biasa kalau gue sedih Ah, emang beneran sedih jadi gue tanya pak om gimana ya om masih rame semenjak ini malam ini berapa baru mas sambil kelar itu waduh salam ya berarti berdampak ya om ya wah iya mas nih kita dari kemarin 2 1 yang paling banyak 3 ini baru 1 malam ini waduh kata gue anjir kata gue banyak yang kena dampaknya gitu Kesian. menurut gue bukan kalau apa untuk pedagang-pedagang kecil Tapi berapa lama sih bang betul? wah kurang tahu gitu. Udah berapa lama? Ada yang bilang Gua sih nggak bisa memprediksi ya. 1 tahun sampai 2021 ada yang bilang Juli berakhir Pikiran gue sih Gua Januari. sih. Januari. masih bang Hah? sih Januari, sumpah itu gila lama banget sih. Pikiran gue Januari. Kalau gue sih sempet ngeliat berita juga. Jadi ada orang yang menghitung COVID-19 itu dengan mode matematika. Statistik. Jadi katanya paling lambat itu September. Itu pun ketika dibarengi dengan peraturan yang lambat, Oh. masyarakat yang tidak Tertib. peduli, enggak, Oh, tidak masyarakat yang peduli. tidak peduli peraturan yang lambat. Jadinya akhirnya ya tadi itu paling akhir tuh September. Tapi kalau misalnya paling cepat itu ya kemungkinan ya Juli. paling Juli. puasa lah, habis puasa atau habis puasa. Juni Juni kali ya? Juni. Ya Juni benar. Juni itu keluar tapi dengan syarat tadi pemerintah udah sigap, terus Masyarakat. masyarakatnya juga peduli. Oh peduli. Gitu. masalahnya gini ya enggak jadi gue sempat baca beberapa berita gitu bahkan diberitakan gitu tuh di beberapa media massa itu banyak yang nulis judul banyak warga-warga yang tidak peduli gitu, segala macam pokoknya lebih menyudutkan warga-warga yang tadi kayak lo bilang Oh ya karena corona gitu. bukan warga-warga yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah kayak dia masih Oh. aktivitas kemana-mana Iya, gitu. iya, iya. Jadi setelah gua ngobrol sama teman gue juga dia bilang gini jadi teman gua tuh dia orang Bekasi gitu tuh lagi mampir ke tempat gua sehingga dia bilang gini ke gue sebenarnya bang yang orang-orang yang masih berkeliaran di jalan segala macam yang model mandir itu tuh bukan mereka yang karena tidak mengindahkan mereka tahu gitu. Tahu gua. Mereka tahu cuma karena mereka mau survive aja mereka lebih mending Benar-benar. mungkin pemikiran Mati lebih apa karena corona? mati karena corona ketimbang stay Mati. at home Iya. karena kelaparan ya Benar, apa yang benar. kayak tadi lu bilang tadi dia punya anak 1 terus Punya istri punya 3. istri kacau Parah Istri anak 3 tiga. isi 1.
bener-bener. kurang bagus ya. Iya, dia punya anak gitu di rumah. Misalkan taruhlah mending masih satu ya, kalau udah bisa dia punya 4 gitu. Dia ketika mungkin hari pertama hari ketiga istrinya masih biasa aja gitu. Ketika seorang iya tuh yang hari ini banyak yang ada perselisihan di keluarganya gara-gara stay at home mungkin gitu. Ya makanya dia bilang orang-orang yang ada di jalan hari ini masih mondar-mandir, masih susuk segala macam, bukan mereka ngeyel atau bukan mereka nggak mau mengindahkan, mereka tahu. Cuma bentuk susuknya gitu paling banget kata dia. Oh iya juga, setelah gue pikir, warga kan kadang masih kesel aja kan, apaan nih Jakarta masih rame, bukannya apa PSBB segala macam pada istimewa. Ternyata pas gue ngobrol sama teman gue, oh iya juga sih. Gue Ya lu enak bro yang di WA WFH kan, atau lu yang memang masih bisa tercukupi. Cuman di sisi lain kan lu nggak ngelihat bro gitu tuh orang-orang yang memang harus berjuang, harus survive di luar gitu. bener-bener gua Ya benar kata lu bang, lebih baik Iya, mendingan mati karena nggak usah bilang balik ya, karena kelaparan. lebih baik, iya itu lebih baik banyak dia yang konsumsi kayak gitu akhirnya beli. mati apa namanya atau meninggal karena dia mencari nafkah untuk keluarga. Di situ ada manfaat yang luar biasa dibandingkan dia meninggal Bener nggak? Di di kantor kantor bilangnya ya, jangan sampai ya doain sehat semua lah. di kantor gua ada, ini bukan orang kantor, jadi kantor gua kan kayak ruko aja kan, lantai gitu, lantai kan, ruko di sampingnya ada kantor gua ada golf nih, RG Musik Haji Golf. RG Raja Golf, Aja lah. RG Musik. Nah RG Musik ini dia dirumahkan selama 2 bulan dan sekarang diperpanjang. Dia dirumahkan selama 2 bulan. Dia tertib dalam 2 minggu dia tertib di rumah. Dan setelah itu tabungan dia habis semua miris. Dia ngontrak ya kan, udah berkeluarga, ya kan punya keluarga juga, pegawai itu. Tapi dia OB. Nah, dia suka main di kantor gua ngobrol gitu sama kantor. Di situ dia keluar dan di situ tiba-tiba dia jadi dia keluar, dia bingung. Kemarin kan kantor gue lagi ngadain itu tuh bagi-bagi tuh ya kan. Ditanya sama temen gue, bang lu kok keluar? Iya nih, terus gimana lagi? Kalau misalkan gue nggak keluar, gue nggak punya duit gitu. Terus lu keluar gimana? Temen iya nggak bisa makan. Terus temen gue nawarin makanan mau nggak? Dia sambil ketawa-tawa, ya gimana mau lah, namanya dikasih ya. Namanya dikasih gue mau gitu. Terus dari situ temen gue langsung nawarin, lu mau nggak buat nganterin gua, kan dia kan temen gua nih ya, temen gua satu rumahnya di Parung, dia berangkat kerja tuh pakai kereta. Nah biasanya dari Parung ini ke kantor dia pakai Gojek, atau dari sana. Kalau pakai Gojek kan mahal, ditembak ya kan, bisa sampai 30.000 ke kantor. Tapi dia ketemu dia, akhirnya dia bisa nego dan dia jadi sekarang dia jadi nganterin temen gua itu. Ngojekin ya? Iya ngojekin, walaupun harganya di bawah dari Itu di mana? Jakarta? Jakarta Selatan. Boleh ini Gojek lagi. Jadi dia itu bukan pakai baju Gojek, pakai baju biasa. Dia bingung dia mau makan susah, buat Gojek susah. lah. Akhirnya dia teman-teman gue yang suka naik kereta ini dinawarin gitu. Lumayan kan kata dia buat ngisi bensin sama buat beli makan katanya. Iya benar. Ya menurut gue ya itu udah berkeluarga kan. Udah. Iya. Jadi yang ada dalam pikirannya itu nggak cuma soal perihal perut dia sendiri, tapi ada juga perut-perut yang lain gitu. Kalau kita rasa Anak dan istri-istrinya. Bisa orang lain ya. Kalau mungkin maksudnya untuk perut sendiri ya mungkin masih bisa ditahan ataupun masih bisa dikurangi lah gitu. Ya mungkin sehari biasanya kita makan 3 kali sehari, 2 kali gitu kan, atau paling minimalnya sekali gitu. Udah ataupun ya paling diselingi dengan makan kopi gitu, bukan makan pokok. Berarti gitu. kita masih alhamdulillah ya masih bisa. Itu mah parah banget. Masih bisa ngopi, bisa makan istilahnya. Tapi melihat kasus ini Bri, kalau gue lihat emang harus ada peran lagi di masyarakat untuk saling membantu. Iya betul. Kan gue juga melihat bahwa pemerintah kan juga punya peran juga di situ. Andil. Tapi di situ pun ada peran kita juga sebagai masyarakat juga harus saling membantu. Awareness kita buat saling menjaga, bertemu dengan orang-orang yang kurang mampu gitu kan. Kita harus udah ini makanya pas gue ngeliat ada orang
influencer youtuber. Nah itu seharusnya yang bener kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bagi cuma misalkan beras segelas diterima nggak? Ya walaupun cuma segelas, tapi itu penting buat dia, itu lebih baik. Harus diterima kan? Berarti emang kita harus Iya. sedekah ya. Makanya Kita harus sedekah gitu. Jadi banyak banget yang butuh tetangga-tetangga kita ya. Betul. dan selain misalkan gue mikir walaupun kita belum bisa membantu secara material, kita bisa memberikan info tuh. Oh iya benar. Bisa memberikan info karena Viralin ya istilahnya ya. bisa, iya bisa melalui viralin atau nggak kita bisa infoin ke lembaga-lembaga sosial Betul. ataupun yang lainnya, karena gue pas beberapa waktu berselancar di internet banyak iya Berselancar. berselancar bahasa kerennya gitu. Penuh. Masa asik. apa iya, jadi beberapa gue lihat itu di mana gitu ada yang apa namanya orang-orang yang kekurangan makan segala macam, bahkan Sampai ada 2 yang hari. iya sampai 2 hari, bahkan ada yang sampai Minum air putih kemarin meninggal kan. iya itu sebenarnya gak mau gue sebutin tapi gak apa-apa sih, itu udah jadi rahasia umum kan. Iya Apa rasanya. namanya, jadi akhirnya dia Prihatin juga sih. prihatin juga. Anak-anaknya belum lagi yang Belum, iya belum anak-anaknya gitu, pokoknya sedih. Jadi info seperti itu pun ternyata butuh, cuma ya kita sadari alhamdulillah hari ini orang-orang di Indonesia masih mempunyai daya peduli yang tinggi. Tapi Indonesia nomor 1 loh peduli Iya. masyarakatnya. Makanya Amin. beruntung banget, dan ketika info-info itu cepat terblow up terus ke apa, nyampe di permukaan, Terdengar, ya. terdengar dengan orang-orang atau lembaga-lembaga instansi yang cukup peduli terhadap hal-hal itu. Kayak contohnya beberapa waktu yang lalu di Tangerang itu ada orang yang membutuhkan gitu tuh. Alhamdulillahnya hari ini pas teman gua kemarin langsung visitasi langsung deh Iya. ke orang itu, dia dapat berita pas langsung sana, oh ternyata dia udah dibiayain, Oh, udah dibikin yayasan. rumah dari yayasan. Dibiayain dengan itu karena dikasih tahu infonya. Iya Ya, itu, betul. karena kita pun teman kita yang visitasi ke sana pun karena ngeliat berita, oh ini rumahnya deket lu nih, coba dong lu kesana tengok nih. Walaupun bawa sedikit, yang penting kita tahu kondisi dia. Iya, Hari ini betul. pas kita kesana, oh alhamdulillah mas, dia cerita tuh karena jadi dia apa namanya keluarga yang apa kurang harmonis lah ya, pisah gitu tuh. Nah si anak ini tinggal sama orang tuanya gitu, sama sama ayahnya sakit nih, terus dia nggak urus dah tuh, sekolahnya jauh berapa kilometer segala macam, nggak terurus kan dia. Nah alhamdulillah pas teman kita visitasi ke sana langsung, hari ini udah alhamdulillah buat makan tercukupi, Alhamdulillah. udah bantu. Nah itu kan dari info. dari info, the power of info, Nah, media sosial. iya, Bener. Power of Berperan. tangan. Jempol. Iya, jadi terbantu dengan mungkin hari ini yang apa, makanya tadi Abdi bilang sebab kalau segelas beras ya itu pun bisa, itu justru kita udah punya poin, masih bisa berikan beras. Nah kalau emang kita belum bisa gitu, belum bisa memberi, hari ini bentuk info pun itu udah. Betul. Kalau emang dia nggak ingin buat memviral kan ibaratnya bisa di-share ya. Kita juga bisa mungkin chat di grup-grup kita yang ada. Kasih tahu lah. Saudara kita lagi kekurangan apa gimana gitu. Kalau misalkan kita nggak berani info ke suatu lembaga, bisa kita chat teman kita lah ya. Teman Ya, kita. dan sekali teman kita bisa bantu. Betul. Ada relasinya ya, terreferensi. Berarti kalau kita yang masih alhamdulillah, berarti kita harus bersyukur banget. Bersyukur banget. Hari ini kita harus bersyukur. masih berada dalam kecukupan lah ya. Tapi alhamdulillahnya ya, kalau dipandang dengan Ramadan ini, alhamdulillahnya dengan adanya puasa kita nggak boros gitu buat ngabisin makanan stok ya kan. Takutnya kan kalau misalkan nggak puasa, orang-orang yang suka banget makan kan diboros-borosin gitu kan. Bisa sih. Iya, jadi ada. space buat kehidupannya lebih Karena dia puasa. Karena dia puasa. Itu kalau muslim. Oh iya. Kalau muslim ini makasih. Makanya tadi yang gue bilang orang-orang yang di jalan tuh bener-bener orang yang survive tuh, gue soalnya ngebayanginnya sampai ke imajinasi gue gini. Gue seorang yang udah berkeluarga, gue bayangannya gue jadi seorang ayah. Terus ketika ke rumah itu karena dengan kondisi hari ini gue nggak bawa apa-apaan, sedangkan anak gue udah nunggu, istri gue udah nunggu gitu. Apa masih bisa gue? Pulang dengan keadaan seperti itu. Iya, satu pulang ya. Apa bisa gue Itu masih sedih loh gua. tetap ada di rumah ketika mulai gue tahu nih istri gue kelaparan nih. Gua kalau ngerasain, Itu gue ngebayangin itu, kata gue gua bingung itu. sedih banget gitu tuh. Makanya mungkin sampai gue berpikir ketika gue udah punya keluarga gitu, ya udah jihadnya gue ketika gue mungkin mencari nafkah, bawa pulang ke rumah. Jihadnya gue ketika gue taruhlah pahit-pahit tinggal kena virus tersebut gitu. Tapi kemarin juga gue sempat ngeliat WhatsApp story itu tuh Bri, kayak di
kantor terus di luar kantor juga kayaknya lu nggak ada kegiatan ya? Iya, kemarin gua alhamdulillah bang, seenggaknya gua walaupun kayak gini, gua masih bisa buat di kantor ya. Kalau di kantor gua bisa buat colek temen gua buat ya kan kita bikin yang pokoknya kan emang setiap itu ada galangan dana tapi dengan sembako buat bantu orang-orang corona gitu. Jadi di kantor gua bisa bantuin buat orang yang kena dampak COVID-19 dan gua juga ikut sama komunitas. Gue udah bikin komunitas itu buat walaupun kecil keluarga gue punya, kita bisa berbagi gitu sama orang lain. Dan ini gue kalau juga nih sama Ozan juga, dia nolongin banget nih, bantu banget. Gimana bikin apa nih? Jadi rencana kita tuh mau ngasih orang-orang yang membutuhkan bahannya, ya bisa kita kasih ya masker lah, kita bisa kasih sembako lah, pokoknya orang-orang yang sekiranya kita terdampak ekonominya ataupun yang berkebutuhan. Makanya kita juga udah sempat komunikasi sama RW RT setempat biar ada gitu data orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oh iya benar. Itu barang amri juga. Barang amri. Mangga. Iya, kalau juga mangga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya info, kalau orang itu benar-benar butuh banget gitu ya kan, misalkan rumahnya kayak gubuk, dia nggak punya pendapatan harian, boleh info aja, bisa komentar. Insya Allah gitu nyampe di kita dan mudah-mudahan kita bisa coba kita bisa kolektif lah gitu buat seenggaknya ngasih makan buat nyambung hidup gitu. Kabarin aja, soalnya seenggaknya walaupun ngasih info itu bermanfaat banget kan buat kita. Itu ngebantu pemerintah hari ini juga. Iya, soalnya pemerintah nggak bisa gerak sendiri ya kan. Iya, harus bahu-bahu. Kita harus saling menolong. Ya memang sejatinya harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri gitu. Yang orang berada di atas pun harus melihat ke bawah dan di bawah pun. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kelaparan gitu ya, jangan takut buat yang lu sih nggak boleh, maksudnya jangan takut buat sih bahasanya ya. Gua nggak bisa apa, seenggaknya tapi bilang aja gitu, jangan sampai kita benar infoin mati aja, pokoknya infoin aja. Kita semua saudara lah ya. Kita semua saudara. Salam corona. Jadi Indonesia ini harus bangkit dari kelaparan dan corona ya. Amin. Amin. Jangan gua main nanti gue. Siap. Lo menjadi ketua ya. Kacau kalau lagi corona kayak gini aja. Tapi alhamdulillah kan masih pada closing statement. Ya udah, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau misalkan ada teman-teman atau benar-benar punya info link tetangga atau benar butuh banget bisa kabarin. Iya bisa kabarin, bisa kirim komentar atau bisa. Lu naruh kontak person dulu kali ini. Nah, nanti bisa gue kasih kontak person atau email ya. Tapi kita nggak bisa bantu banyak, ya seenggaknya bisa buat ngasih sedikit lah ya kan. Boleh juga kali ya mau partisipasi kali ngasih ke lu misalkan di. Oh iya, kalau misalkan ada teman-teman yang benar-benar mau ngebantuin tenaga atau mau ngebantuin dana, bisa hubungin kita. Nanti gue kasih kontak personnya. Dan kalau misalkan mau gerak bareng, ayo kita gerak bareng. Biasanya kita per minggu ya, per minggu itu. Iya, insya Allah kalau misalkan kita ada dana, per hari minggu itu kita jalan buat nyari orang-orang yang butuh banget. Apalagi kalau misalkan ada bantuan kan dari teman-teman. Itu aja, soalnya miris banget loh Indonesia sekarang. Kalau misalkan kita kan kalau buat main-main kayak gini aja kita nggak melihat cuy, tapi kita nggak tahu yang benar-benar di bawah itu kayak gimana. Yang sehari itu jadi buat buka sama sahur itu doang. Kayak gue tadi buka sama sahur. Lanjut ya. Lanjut. Dirap. Udah itu aja. Terima kasih. Dan ini saya sama Fauzansyah, Bayu Nurangga sama Alan. Kita bikin video bermanfaat juga, video tentang apa tadi? Ramadan hari ini. Ramadan hari ini. Kita ngomongin Ramadan hari ini di channel YouTube apa? Bisik. Nanti kita cek. Nama channel YouTube-nya apa? Nama channel itu? Bisik. Bincang asik, nanti bisa dicek aja. Itu bermanfaat banget dan insya Allah kita bakalan upload di situ hampir seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita upload di situ. Dan ada pokoknya orang-orang ini orang-orang pintar lah, orang-orang membaca. Iya. Jadi orang-orang banyak. Bukan cuma main, insya Allah walaupun 1% itu ada manfaatnya. Amin. Oke, next time di video. Lo bawa salam tuh.
mulu bang tadi. Jadi tapi kemarin juga gue sempat ngeliat WhatsApp story lu tuh beli kayak di kantor, terus di luar kantor juga kayaknya lu nggak ada kegiatan. Iya kemarin gua alhamdulillah bang, seenggaknya gua walaupun kayak gini, gua masih bisa buat di kantor ya. Kalau di kantor gua bisa buat colek temen gua buat iya kak kita bikin yang pokoknya memang setiap itu ada galangan dana tapi dengan sembako buat bantu orang-orang corona gitu. Jadi di kantor gua bisa bantuin buat orang yang kena dampak COVID-19 dan gua juga ikut sama komunitas. Gue udah bikin komunitas itu buat walaupun kecil keluarga gue punya, kita bisa berbagi gitu sama orang lain. Dan ini gue kalau juga nih sama Ozan itu, dia nolongin banget nih, bantu banget. Gimana bikin apa nih? Jadi rencana kita tuh mau ngasih orang-orang yang membutuhkan bahannya, ya bisa kita kasih ya masker lah, kita bisa kasih sembako lah, pokoknya orang-orang yang sekiranya kita terdampak ekonominya ataupun yang berkebutuhan. Makanya kita juga udah sempat komunikasi sama RW RT setempat biar ada gitu data orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oh iya benar. Itu barang amri juga. Barang amri. Mangga. Iya kalau juga mangga. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang punya info, kalau orang itu benar-benar butuh banget gitu ya kan, misalkan rumahnya kayak gubuk, dia nggak punya pendapatan harian, boleh info aja, bisa komentar. Insya Allah gitu nyampe di kita dan mudah-mudahan kita bisa coba kita bisa kolektif lah gitu buat seenggaknya ngasih makan buat nyambung hidup gitu. Kabarin aja soalnya seenggaknya walaupun ngasih info itu bermanfaat banget kan buat kita. Itu ngebantu pemerintah hari ini juga. Iya, soalnya pemerintah nggak bisa gerak sendiri ya kan. Iya, kita, harus bahu-bahu. kita harus saling menolong. Ya memang sejatinya harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri gitu. Yang orang berada di atas pun harus melihat ke bawah dan di bawah pun. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kelaparan gitu ya, jangan takut buat yang lu sih nggak boleh, maksudnya jangan takut buat sih bahasanya ya. Gue nggak usah apa, seenggaknya tapi bilang aja gitu, jangan sampai kita benar infoin mati aja, pokoknya infoin aja. Kita semua saudara lah ya. Kita semua saudara. Salam corona. Jadi Indonesia ini harus bangkit dari kelaparan dan corona ya. Amin. Amin. Jangan gue main nanti gue. Siap. Lo menjadi ketua ya. Kacau kalau lagi corona kayak gini aja. Tapi alhamdulillah kan masih pada langsung start. Ya udah gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada teman-teman atau benar-benar punya info link tetangga atau benar butuh banget, bisa kabarin. Iya bisa kabarin, bisa kirim komentar atau bisa. Lu naruh kontak person dulu kali ini. Nah, nanti bisa gue kasih kontak person atau email ya. Tapi kita nggak bisa bantu banyak, ya seenggaknya bisa buat ngasih sedikit lah ya kan. Boleh juga kali ya mau partisipasi kali ngasih ke lu misalkan di. Oh iya, kalau misalkan ada teman-teman yang benar-benar mau ngebantuin tenaga atau mau ngebantuin dana, bisa hubungin kita. Nanti gue kasih kontak personnya. Dan kalau misalkan mau gerak bareng, ayo kita gerak bareng. Biasanya kita per minggu ya, per minggu itu. Iya, insya Allah kalau misalkan kita ada dana, per hari minggu itu kita jalan buat nyari orang-orang yang berbutuh banget. Apalagi kalau misalkan ada bantuan kan dari teman-teman. Itu aja, soalnya miris banget loh Indonesia sekarang. Kalau misalkan kita kan kalau buat main-main kayak gini aja kita nggak ngeliat cuy, tapi kita nggak tahu yang benar-benar di bawah itu kayak gimana. Yang sehari itu jadi buat buka sama sahur itu doang. Kayak gue tadi buka sama sahur. Lanjut ya. Lanjut. Dirap. Udah itu aja, terima kasih. Dan ini saya Fauzansyah, Bayu Nurangga sama Alan. Kita bikin video bermanfaat juga, video tentang apa tadi? Ramadan hari ini. Ramadan hari ini. Kita ngomongin Ramadan hari ini di channel YouTube apa? Bisik. Nanti kita cek. Nama channel YouTube-nya apa? Nama channel YouTube? Bisik. Bincang asik, nanti bisa dicek aja. Itu bermanfaat banget, dan insya Allah kita bakalan upload di situ hampir seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita upload di situ. Dan ada pokoknya orang-orang ini orang-orang pintar lah, orang-orang membaca. Iya. Jadi orang-orang banyak. Bukan cuma main, insya Allah walaupun 1% itu ada manfaatnya. Amin. Kemarin juga gue sempat ngeliat WhatsApp story lu tuh beli
kayak di kantor terus di luar kantor juga kayaknya lu nggak ada kegiatan. Iya, kemarin gua alhamdulillah bang, seenggaknya gua walaupun kayak gini, gua masih bisa buat di kantor ya. Kalau di kantor gua bisa buat colek temen gua buat iya, kita bikin yang pokoknya kan emang setiap itu ada galangan dana, tapi dengan sembako buat bantu orang-orang corona gitu. Jadi di kantor gue bisa bantuin buat orang yang kena dampak COVID-19, dan gue juga ikut sama komunitas. Gue udah bikin komunitas itu buat walaupun kecil, keluarga gue punya, kita bisa berbagi gitu sama orang lain. Dan ini gue kalau juga nih sama Ozan juga, dia nolongin banget nih, bantu banget. Gimana bikin apa nih? Jadi rencana kita tuh mau ngasih orang-orang yang membutuhkan bahannya, ya bisa kita kasih ya masker lah, kita bisa kasih sembako lah, pokoknya orang-orang yang sekiranya kita terdampak ekonominya ataupun yang berkebutuhan. Makanya kita juga udah sempat komunikasi sama RW RT setempat biar ada gitu data orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Oh iya benar. Itu barang amri juga? Barang amri. Mangga? Iya, kalau juga mangga. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang punya info, kalau orang itu benar-benar butuh banget gitu ya kan, misalkan rumahnya kayak gubuk, dia nggak punya pendapatan harian, boleh info aja, bisa komentar. Insya Allah gitu nyampe di kita, dan mudah-mudahan kita bisa coba kita bisa kolektif lah gitu buat seenggaknya ngasih makan buat nyambung hidup gitu. Kabarin aja, soalnya seenggaknya walaupun ngasih info itu bermanfaat banget kan buat kita. Itu ngebantu pemerintah hari ini juga. Iya, soalnya pemerintah nggak bisa gerak sendiri ya kan. Iya, harus bahu-bahu. Kita harus saling menolong. Ya memang sejatinya harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri gitu. Yang orang berada di atas pun harus melihat ke bawah, dan di bawah pun. Oh iya benar. Jadi sangat. kalau misalkan ada teman-teman yang kelaparan gitu ya, jangan takut buat yang lu sih nggak boleh, maksudnya jangan takut buat sih bahasanya ya. gue nggak bisa apa seenggaknya, tapi bilang aja gitu, jangan sampai kita benar Infoin. mati aja, pokoknya infoin aja lah. Kita semua saudara lah ya. Kita semua saudara. Salam corona. Jadi Indonesia ini harus bangkit dari kelaparan dan corona ya. Amin. Amin. Ajak-ajak gua main nanti gue. Siap. Lo menjadi ketua ya. Kacau kalau lagi corona kayak gini ya. Tapi alhamdulillah kan masih pada Closing statement. ya udah gitu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada teman-teman atau benar-benar punya info link tetangga atau benar butuh banget, bisa kabarin. Iya, bisa kabarin, bisa kirim komentar atau bisa. Lu naruh kontak person dulu kali ini. Nah, nanti bisa gua kasih kontak person atau email ya. Tapi kita nggak bisa bantu banyak, ya seenggaknya bisa buat ngasih sedikit lah ya kan. Boleh Gitu juga kali ya mau partisipasi kali ngasih ke lu misalkan di. Oh iya, salurin. kalau misalkan ada teman-teman yang benar-benar mau ngebantuin tenaga atau mau ngebantuin dana, bisa hubungin kita. Nanti gua kasih kontak personnya. Dan kalau misalkan mau gerak bareng, ayo kita gerak bareng. Biasanya kita per minggu ya, per minggu itu. Iya, insya Allah kalau misalkan kita ada dana, per hari minggu itu kita jalan buat nyari orang-orang yang butuh banget. Apalagi kalau misalkan ada bantuan kan dari teman-teman. Itu aja, soalnya miris banget loh Indonesia sekarang. Kalau misalkan kita kan kalau buat main-main kayak gini aja kita nggak ngeliat cuy, tapi kita nggak tahu yang benar-benar di bawah itu kayak gimana. Yang sehari itu jadi buat buka sama sahur itu doang. Kayak gue tadi buka sama sahur. Lanjut ya. Lanjut. Dirap. Video. Udah itu aja, terima kasih. Dan ini saya sama Fauzansyah, Bayu Nurangga sama Alan. Kita bikin video bermanfaat juga, video tentang apa tadi? Ramadan hari ini. Ramadan hari ini. Kita ngomongin Ramadan hari ini di channel YouTube apa? Bisik. Nanti kita cek. Nama channel YouTube-nya apa? Nama channel YouTube? Bisik. Bincang asik, nanti bisa dicek aja. Itu bermanfaat banget, dan insya Allah kita bakalan upload di situ hampir seminggu sekali atau seminggu 2 kali kita upload di situ. Dan ada pokoknya orang-orang ini orang-orang pintar, orang-orang membaca. Iya. Jadi orang-orang banyak. Bukan cuma main, insya Allah walaupun 1% itu ada manfaatnya. Amin. Oke, next time di video.